traumatik ketika beda pilihan itu musuhannya panjang gitu. Jadi beliau menjaga dan saya bisa meyakinkan bahwa saya berpolitik praktis bukan dalam rangka itu tapi sebaliknya untuk mencari keluarga. Bagaimana caranya Golkar bisa memperjuangkan visi misinya melalui alat kelengkapan dewan. Sementara saat itu saya juga kenal juga enggak sama pimpinan-pimpinan itu. Cirebon tuh gudangnya keagamaan. Tapi pemerintahan ada nggak hadir di rel itu? Infrastruktur di Kabupaten Cirebon itu Mas kurang lebih ada 1.200 kilometeran. Banyak yang berlubang, nggak usah tanya berapa kilometer. Cirebon itu menghasilkan sampah 1.200 ton kurang lebih. Yang bisa terangkut oleh pemerintahan daerah kurang lebih cuma 200 ton. Mas sebulan gajinya 1,5 juta. Kebutuhannya 10 juta. Apa yang mau diselesaikan? Nggak bakalan selesai. Nggak ada selesainya. Jawa Barat sepertinya tidak pernah kehabisan tokoh muda. Mulai dari ujung timur hingga ujung barat, bahkan di sisi selatan, Jawa Barat selalu melahirkan pemimpin muda. Hari ini sudah bersama saya salah satu anak muda, politisi muda dari salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, politisi muda dari Partai Golkar, Kang Teguh. Selamat siang Kang Teguh. Assalamualaikum Kang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong. Mana nih? Sana nih. Oke. Dadah dulu. Ini Kang Teguh, bener ya Kang? Dari Cirebon ya Kang? Iya. Kang Teguh ini putra asli Cirebon, politisi muda. Iya. Muda kan Kang? Muda. Insya Allah muda. Looks-nya masih muda kawan-kawan. Nih kita undang khusus di podcast gersospol.id. Ini apa kabar Kang sebelumnya Kang? Alhamdulillah sehat, makanya saya hadir di sini. Oke, alhamdulillah Kang Teguh sudah hadir di sini. Sebelum lebih dalam, mungkin Kang Teguh bisa memperkenalkan diri. Karena kan orang kenalnya, mungkin sebagian orang mengenalnya Kang Teguh saja. Mungkin nama lengkap Kang Teguh bisa diperkenalkan Kang. Kayak apa ya? Kayak mau ta'aruf. Jangan dong Kang. Nama lengkap Kang Teguh. Nama saya Teguh Rusiana Merdeka, SH. SH-nya Sarjana Hukum, bukan susah hidup. Saya dari Kabupaten Cirebon, saya Ketua Golkar Kabupaten Cirebon, dan saya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Oke, ini luar biasa nih Kang Teguh, anak muda, politisi muda kan? Insya Allah masih muda, masih sangat fresh, dan hari ini diamanahkan sangat banyak oleh partai dan publik khususnya, dan masyarakat Kabupaten Cirebon memimpin Partai Golkar. Partai yang dikenal isinya orang tua, tapi yang mimpin anak muda, khususnya di Kabupaten Cirebon. Nah, ngomong-ngomong Kang, sebagai ya Kang Teguh juga kita track recordnya sebagai aktivis, sebagai ya orang yang sering berkecimpung di masyarakat. Kenapa sih Kang awalnya memilih untuk terjun ke dunia politik Kang? Pertanyaannya agak berat nih. Itu pertanyaan nih. Awalnya memilih terjun ke dunia politik. Jadi gini, 2004-an kurang lebih saya itu mencoba untuk masuk ke dunia militer. Bapak dan almarhumah ibu saya itu mengharapkan saya masuk ke dalam militer. Akademi Kepolisian. Tapi ternyata gagal. Habis itu saya mencoba. Dulu zamannya kontes-kontes dandut di salah satu stasiun TV. Yang ketika kalah pulang. Jadi saya terinspirasi dari situ. Akhirnya saya bawa koper langsung ke Jakarta. Mengadu nasib. Akhirnya saya bekerja dan akhirnya saya mengambil pilihan untuk kuliah. Tapi pada saat saya bekerja di situ saya ngobrol dengan salah satu bapak angkat saya almarhum. Beliau menyatakan bahwa tujuan hidup kamu ke Jakarta apa? Ini yang akhirnya melahirkan. Saya nyemplung basah di dunia ini. Tujuan hidup saya adalah saya ingin ketika masih muda ya, saya hari ini pun masih muda. Masih muda. Bahkan orang-orang yang lebih di atas itu pun masih menganggapnya muda lah. Jadi orang sukses itu pada saat dulu ketika lulus SMA pasti orang yang banyak uang. Pasti orang kaya itu dianggap orang sukses. Nah, instan saja ketika itu saya jawab di luar itu bahwa saya ingin punya kekayaan, tapi tidak lain adalah saya ingin punya manfaat di kemudian hari, di hari tua, supaya bisa jadi yang punya manfaat di daerah kelahiran saya itu sendiri. Nah, akhirnya saya diterima bekerja ABCDF. Nah, terus sempat almarhum ayah angkat saya menyatakan bahwa kenapa nggak meneruskan
cita-cita ibu atau bapak saya bilang kayak gitu. Pilihannya kenapa ibu dan bapak saya mengharapkan saya masuk ke Akademi Kepolisian karena tahun 84 sampai 86 beliau ngerasa ada satu tragedi yang kira-kira singkatnya kalau orang kampung tuh seolah-olah orang nggak salah kayak mau disalahin lah. Oke, berarti kurang lebih ada trauma mungkin. Ada trauma masa lalu supaya anaknya bisa menjadi penolong orang-orang yang nggak punya seperti itulah kira-kira. Nah akhirnya saya mengambil opsi walaupun tanpa ngobrol. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk masyarakat aja kan. Kira-kira kan begitu kan. Berarti tujuannya untuk membantu masyarakat? Intinya itu, saat itu saya ke Jakarta, terus saya kerja dan yang lainnya intinya itu. Kalau di Cirebon kan 2,3 juta penduduk. Bagian dari 2,3 juta penduduk adalah bagian yang dari tangan lo, dari mulut lo yang harus bisa hasilkan kebaikannya untuk mereka semua. Walaupun nggak semuanya. Kan ketika ketok palu APBD itu kan bisa untuk hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Jadi disitulah akhirnya memantapkan diri saya hidup dalam dunia bukan politik, tapi hidup dalam dunia sosial seperti ini. Oke, berarti politik bukan tujuan, tapi bagi Kang Teguh hobi. Oke, menarik karena memang niat awal untuk terjun ke dunia politik adalah memang membantu masyarakat, Kang. Jadi itu terlalu klise ya, menurut orang sih pasti terlalu klise. Tapi prinsipnya gini, saya yakin kalau ditanya setiap orang hati nuraninya, ketika orang itu lahir di satu wilayah, ingin dikuburkannya pun di wilayah itu. Itu naluri setiap orang. Itu naluri setiap orang dan makna dari kata-kata itu adalah apa sih? Ingin bermanfaat dari daerahnya itu sendiri. Itu saja. Tanah kelahiran kan? Tanah kelahiran. Oke. Ngomong-ngomong soal politik ini kan, Kang Teguh memilih Partai Golkar. Yang mungkin bagi sebagian orang adalah melihatnya partai yang diisi oleh orang-orang tua. Antriannya panjang, kemudian juga mungkin banyak pengusaha. Ya kan stigma orang, ini kan kita bicara soal stigma orang. Kenapa sih Kang akhirnya untuk oke lah kayaknya saya harus maju nih. Dan Partai Golkar gitu, kenapa Jadi pertama sebetulnya marwahnya kalau di daerah, silakan cross check di rekan-rekan daerah ketika maju dalam kontestasi itu bukan masalah apapun, tapi masalah harga diri. Jadi kalau kalah itu harga dirinya malu dah. Malu ya benar. Jadi bagaimana caranya harus menang, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih motivasinya sehingga apalagi masuk Golkar dan yang lainnya. Saya melihat bahwa memang bapak saya bagian dari Golkar. Dulu bagian dari Golkar sebelum menjadi partai karena kan menjadi partai pasca reformasi. Jadi sebetulnya saya dilarang oleh bapak saya untuk berpolitik. Praktis karena di bapak saya itu terjadi traumatik ketika beda pilihan itu musuhannya panjang gitu. Jadi beliau menjaga dan saya bisa meyakinkan bahwa saya berpolitik praktis bukan dalam rangka itu tapi sebaliknya untuk mencari keluarga. Nah, kenapa masuknya ke Golkar? Karena bagi saya ketika saya melihat dan saya kan setidaknya pasti belajar pada saat zaman Golkar bapak saya kan. Iya, artinya ada masukan, ada pertimbangan dan yang lainnya. Saya melihat bahwa Golkar partai yang terbuka dan Golkar partai yang mohon maaf walaupun isinya tadi banyak orang senior, banyak istilahnya pengusaha ataupun apapun yang lainnya, sepanjang kita bisa komitmen dan konsisten, saya yakin akan diberikan ruang. Saya yakin akan diberikan ruang, apalagi kepemimpinan hari ini Pak Erlangga. Hampir rata-rata beberapa daerah diberikan kesempatan terhadap kader mudanya, makanya disebut ada Golkar Under 40. Ya saya pernah baca dan pernah lihat itu. Berarti memang Kang Teguh melihat transformasi itu di Partai Golkar hari ini. Nah, berarti Kang Teguh ini udah kemarin 2024 terpilih dong Kang? Alhamdulillah. Berdasarkan keputusan KPU ya. Berdasarkan hasil keputusan KPU. Apa sih Kang yang membedakan ketika Kang Teguh maju pertama kali 2019, kemudian maju kembali di 2024? Pembedanya yang pertama, yang pasti ketika 2019 saya lebih banyak hidup di Jakarta. Jadi permasalahan inti di bawahnya kurang lebih hanya dasar-dasarnya saja yang diketahui. Tapi pada saat 2024 sampai ke lubang terdalam pun insya Allah saya sedikit banyak sudah mengetahui lah. Kenapa seperti ini? Karena itu bagian dari nanti pertanggungjawaban moral ketika kita duduk, apa yang harus kita upayakan terlebih dahulu di bidang legislasi.
Karena bagian legislasi itu nanti berujung terhadap fungsi penganggarannya. Iya. Nah ketika sudah ada fungsi penganggarannya, nanti akan ada ujung tugas utamanya adalah bagian dari pengawasan itu sendiri. Jadi yang kita benahi ya pertama ya peraturan terlebih dahulu, baru nanti ada fungsi penganggaran, baru ada pengawasannya. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira. Nah ini kan Kang Teguh diamanahkan kan sebagai salah satu pimpinan dewan. Ya. Apa sih Kang yang ya selama 5 tahun ke belakang lah Kang, pengalaman Kang Teguh yang mungkin paling Kang Teguh ingat lah, dan mungkin ini nggak akan bisa Kang Teguh lupakan sebagai salah satu pimpinan dewan. Kebetulan di Kabupaten Cirebon pimpinan dewan yang paling muda saya. Iya. Paling muda saya, dan 50 anggota dewan itu ada beberapa lagi yang paling muda. Kira-kira begini Mas, kira-kira ada yang orang sudah 4 periode. Oke, banyak ya Kang kayaknya? Oh banyak ya? Ada yang saya nyebutnya kelas 4, kelas 3, kelas 2. Ada yang baru nih kayak saya kelas 1 gitu kan. Yang notabene hidup banyak di Jakarta juga. Nah tantangannya kan, aduh ini gimana nih cara pendekatannya, cara ngobrol yang masifnya seperti apa. Nah itu kan sebuah tantangan. Sampai akhirnya pada saat itu, pertama kali saya diberikan beban oleh partai adalah menjadi ketua fraksi. Tugas pertama ketua fraksi adalah apa? Dalam bingkai AKD, alat kelengkapan dewan. Bagaimana caranya Golkar bisa memperjuangkan visi misinya melalui alat kelengkapan dewan. Sementara saat itu saya juga kenal juga enggak sama pimpinan-pimpinan itu. Berarti ini baru ibaratnya tantangannya mencemplung baru pertama. Nyemplung bener-bener di daerah saya sendiri, nyemplung kan. Jadi akhirnya saya coba, ya untungnya saya kebiasaan tidurnya siang ya. Jadi malam saya buat muter, siang buat kerja gitu kan. Di kantor kan sambil jalan kan, kebetulan rumah saya ke kantor kan bisa 1 jam tuh, jadi bisa dimanfaatkan untuk tidur. Jadi terus digali dan alhamdulillah ya lulus tes pertama lulus. AKD Golkar sesuai dengan harapannya kira-kira. Berarti memenuhi harapan dari partai dan masyarakat. Saat itu aspirasi yang kita tangkap adalah paling utama di bagian kesehatan dan pendidikan. Makanya kita ngotot untuk menjadi salah satu bagian pimpinan dari komisi di sana pendidikan ya, dan kesehatan. Alhamdulillah 2 tahun setengah menurut PP harus berubah, dan kemarin terakhir adalah perbaikan infrastruktur yang paling penting. Nah, kita masuk lagi, alhamdulillah gol lagi. Ini ngomong-ngomong soal Cirebon nih Kang, kan Cirebon ya salah satu kota atau kabupaten yang terbesar lah bisa dikatakan sebagai penyangga ekonomi di Jawa Barat. Cirebon terkenal dengan banyak pondok pesantren, banyak kuliner kan gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah pernah ke Cirebon tahu lah Cirebon Perujakan itu seperti apa, Kabupaten Cirebon seperti apa kan gitu. Boleh dong Kang diceritakan sebenarnya sebagai kabupaten lah, khususnya Kabupaten Cirebon kan Kang. Apa sih Kang masalah yang paling fundamen Kang Teguh lihat yang ada di kota Cirebon? Gini, saya tanya sama Mas. Dari Jakarta ke Jawa Timur pernah ngitung nggak ada berapa pintu tol? Sebelum saya jawab. Nggak ngitung sih Kang. Nggak ngitung. Nanti konsentrasinya saja. Kalau ketika sampai ke Jawa Timur, tidak pernah ada kabupaten kota yang mempunyai pintu tol lebih dari 3. Cirebon punya 5. Pintu tol? Palimanan. Iya. Oh iya masuk kabupaten. Plumbon, Ciperna, Astana Japura, Ciledug. Ada 5 pintu tol. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelabuhan Patimban. Atau yang kita sebut dengan kawasan Rebana. Rebana. Atau yang dulunya Ciayu Majakuning, sekarang Cirebon Raya lah. Cirebon Raya. Itu artinya apa? Artinya negara dalam hal ini sudah punya konsep yang lebih untuk Kabupaten Cirebon khususnya. Nah pertanyaannya, bisa nggak dioptimalkan? Nah itu tergantung pimpinannya, termasuk saya bagiannya. Ada 72 km kurang lebih garis pantai se-Kabupaten Cirebon. Luasnya kurang lebih 1000 km persegi. Kabupaten Cirebon. Geografis. Luas banget Kang. 424 desa dan kelurahan. 412. Ada potensi industri, ada potensi kelautan, perikanan, pertanian dan perkebunan. Bayangkan potensi yang besar itu, hari ini APBD-nya 4T dengan biaya rutinnya lebih besar dari yang biasanya.
Biaya rutinnya lebih besar. Biaya rutin tuh artinya biaya yang dibutuhkan per tahun. Per tahun lah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Hanya ada skala pembangunannya atau celah fiskalnya kurang lebih di angka ya berapa persentasinya lah. Nah sehingga banyak permasalahan yang sekarang bergulir di Kabupaten Cirebon, infrastruktur, sampah dan yang lainnya. Itu sebagian kecil tuh. Belum lagi banjir, belum lagi. Ini banjir rob Kang berarti atau banjir dari sungai atau dari kali? Ada yang kena rob. Ada yang kalau hujan kebanjiran, kalau musim kemarau kekeringan. Jadi sistem irigasinya juga tidak berjalan. Banyak permasalahan Mas. Jadi kalau saya kupas satu persatu kayaknya nggak siap. 1 jam kayaknya kita nggak siap nih Kak. Kayaknya 24 jam pun kayaknya seolah-olah debat. Tapi kayaknya saya harus ke Cirebon nih untuk mengulik masalah Cirebon. Nah, prinsipnya bukan masalahnya, tapi prinsipnya adalah potensi besar yang sampai hari ini mandek di Cirebon. Apa tuh Kang? Mas kalau ke Cirebon tadi nyebutnya salah satunya apa? Makanan. Iya, benar. Makanan namanya nasi jamblang. Nasi jamblang. Kalau makan nasi jamblang di mana? Saya yang dekat stasiun Perujakan tuh Kang. Stasiun itu kota, tapi di Cirebonnya mana? Nggak ada. Iya, nah ini menarik nih Kang. Bagi sebagian orang Kang, ini saya fun fact juga Kang. Itu nggak banyak yang tahu kalau Cirebon itu ada kota Cirebon dan kabupaten. Ada kabupaten Cirebon. Betul. Karena mostly orang-orang taunya ya Cirebon kota. Betul. Jadi makanya itulah harusnya berkesinambungan karena dulunya juga Cirebon bagian dari Kasiridenan. Makanya ada beberapa kesultanan di situ. Itu bagian yang harusnya sesama harus kita membangun gitu. Kenapa namanya nasi jamblang? Karena asalnya dari kecamatan Jamblang. Di kabupaten. Di kabupaten. Tapi kita tidak membuat destinasi wisata makan jamblang di wilayah Jamblang itu sendiri. Walaupun mungkin yang jualan orang Jamblangnya lah. Kira-kira begitu kan. Tapi kan lumayan ada PAD yang bisa kita tangkap. Kira-kira begitu. Ada lagi misalnya yang suka, mohon maaf, orang-orang yang suka ziarah. Di Cirebon itu kan banyak, salah satunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Tadi karena disinggung pesantren. Tapi tata kelola untuk menuju sana dan di sananya seperti apa belum teroptimalkan. Iya, ini ngomongin soal ziarah Kang. Jadi memang wisata religi ya memang bagian salah satu potensi yang tidak besar. Bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Betul. Dan Cirebon punya potensi itu. Kabupaten Cirebon punya itu ya Kang. Sangat besar potensinya, apalagi banyak pesantren. Banyak pesantren. Hari ini pesantren mohon maaf kurang perhatiannya. Banyak banget yang notabene kita kalah dengan negeri sebelah lah. Saya nggak mau ngomongin daerah sebelah ya, negeri sebelah lah. Jawa Timur lah. Ya sebut saja itulah. Padahal kalau ditarik histori sejarah ya Cirebon punya sejarah panjang kan. Sejarah yang panjang dan bisa kita yakinkan gitu kan. Ada namanya pesantren Benda Kerep. Kalau di kotanya ada Buntet, Empek, Gedongan, Babakan Ciwaringin. Itu bagian pesantren yang melegenda tuh. Belum lagi setiap desa hampir ada beberapa entah majelis taklim, entah pesantren, entah apapun. Artinya apa? Artinya istilahnya gini, kalau saya menyebutnya bahwa Cirebon tuh gudangnya keagamaan. Tapi pemerintahan ada nggak hadir di rel itu? Iya, benar. Berarti memang potensi tadi sempat saya singgung, selain punya potensi kuliner, ternyata Cirebon kalau kita coba kulik punya potensi wisata sejarah, punya potensi wisata religi. Tadi saya juga baru tahu nih, Kang Teguh bilang kalau ternyata kalau kita jalan nih, ternyata ada 5 pintu tol yang kita lewatin di Kabupaten Cirebon. Artinya potensi ekonomi mostly harusnya ya Kang. Kalau kita bicara pintu tol ini kan akses distribusi kan Kang. Harusnya kan punya dampak ekonomi yang luar biasa. Belum lagi tadi ada Pelabuhan Patimban. Ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, Pelabuhan Patimban ini termasuk salah satu pelabuhan distribusi juga ya Kang yang di Jawa Barat ya Kang? Di Jawa Barat, tepatnya di wilayah Subang. Tapi Subang Cirebon itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jaman. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat sudah punya strategi di dalam wilayah Rebana itu ya Kang? Rebana itu sendiri. Nah pertanyaannya sekarang yang lebih siap mana? Itu saja. Apakah kita mau terlena dengan hari ini? Kan kira-kira seperti itu. Tadi kan pertanyaan Mas, potensinya banyak. Apa sih yang kira-kira permasalahan yang ada? Ya kita harus gali semua potensinya. Kalau masalah sih pasti selalu ada ya Kang? Selalu ada. Jadi hari ini ya menurut saya kurang optimalnya menggali potensi itu sendiri. Nah ngomong-ngomong soal Cirebon,
khususnya politik Cirebon nih Kang. Ini balik lagi nih saya agak lompat-lompat nih Kang. Ini kita sengaja politik, balik ke Cirebon, nih balik lagi ke politik. Kita baru dapat, sebenarnya bukan baru sih Kang, kita juga ngulik-ngulik kan. Sebagai ketua DPD 2 Golkar Cirebon, baru-baru ini Kang Teguh juga bersama Partai Demokrat Cirebon dan Partai Gerindra Cirebon mendeklarasikan koalisi bersama untuk di Pilkada Kabupaten Cirebon 2024. Boleh ceritakan dong Kang, apa sih? Di-spill Kang, di-spill. Jadi nafasnya begini, nafasnya kira-kira hari ini ada satu momentum sejarah. Momentum sejarah yang notabene itu lahir salah satunya dari konsep karya kekaryaan dari Golkar itu sendiri. Dari mana? Ada buku dari Pak Abu Rizal Bakri, Indonesia menghadapi tahun generasi emas di tahun 2045. Dan itu terbukti bahwa kemarin beberapa platform negara juga mengarah seperti itu. Bukan negara saja, dunia bahkan. Ada bonus demografi yang biasa kita sebut. Nah, saya melihat terlepas dari pro dan kontranya kemarin, hari ini kita generasi muda punya representatif. Anak muda yang duduk di posisi paling tinggi negara. Yang kemarin menjadi Pilpres, Wapres terpilih 2024, 2029. Nafas itu pasti punya daya getar ke bawah besar. Nah, artinya apa? Artinya hari ini tidak ada dikotomi antara tua muda, kaya, miskin, suka dan tidak suka. Semua punya kesempatan yang sama. Artinya apa? Bahwa kemarin kita deklarasi karena platformnya sama ke dalam koalisi yang itu, jadi tidak menutup kemungkinan siapapun yang akan maju akan kita usung asalkan punya kemampuan dan visi misi yang sama. Kira-kira seperti itu. Menarik. Berarti memang deklarasi kemarin itu melanjutkan nafas perjuangan Pilpres Kang, kurang lebih gitu? Salah satunya lahir dari situ. Karena kita kemarin Pilpres sebetulnya lebih banyak ngomongin bangsa dan negara sampai 2045. Nah, salah satunya lahir ya itu. Gimana caranya menghadapi pilkada. Seperti itu lahirnya. Ngomong-ngomong soal pilkada nih Kang. Berarti koalisi ini disiapkan untuk pilkada, udah ada belum Kang nama-namanya? Kalau nama masing-masing partai udah mencoba untuk menggodok masing-masing. Hanya memang sampai sejauh kemarin deklarasi, 2 dari 3 partai menyatakan belum ada kader internalnya. Hanya 1 partai yang ada kader internalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nafasnya sebetulnya bukan nafas yang seperti apa dan orangnya kayak apa. Tapi nafasnya yang penting bisa melanjutkan atau tanda kutip sama programnya untuk kesejahteraan masyarakat lah. Nah, menurut kami kemarin para pimpinan dan organisasi yang ada di partai itu beranggapan bahwa Cirebon butuh perbaikan. Jadi perbaikan ya Kang. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus out the box. Harus mencari formula terbaru. Mumpung ada nafas baru hasil dari yang kemarin. Kira-kira seperti itulah. Nah, balik lagi ngomongin soal pilkada nih Kang. Pilkada Kabupaten Cirebon. Sejauh ini Kang, menurut Kang Teguh, semisal nih seandainya nih Kang, seandainya lah dari koalisi itu keluar nih nama Kang Teguh yang akan direkomendasikan oleh ketiga partai itu. Kang Teguh melihatnya apa sih Kang yang oke nih kayaknya harus kita bereskan cepat untuk Cirebon? Tadi Kang Teguh ngomongin soal perbaikan. Yang pasti potensi besar dulu yang kita harus optimalkan. Karena apa? Itu berkaitan dengan PAD, pendapatan asli daerahnya. Nanti setelah itu akan mengikuti misalnya proses infrastruktur harus diperbaiki. Infrastruktur di Kabupaten Cirebon itu Mas kurang lebih ada 1.200 kilometeran. Jalan nih Kang? Banyak yang berlubang, nggak usah tanya berapa kilometeran. Mungkin kita kayaknya nanti banyak yang bertanya. Kira-kira mau beresin mana dulu nih? Kalau di Cirebon mau beresin jalan tanpa lubang tuh berapa sih? Anggarannya gitu. Kita sudah coba hitung dengan dinas yang terkait, ya kurang lebih 700 sampai 1 triliunan. Nggak mampu kita dalam 1 tahun anggaran. Harus secara konsisten dan prioritas bertahap. Artinya apa? Tapi kita harus bisa. Kalau mau 1 tahun ya PAD kita harus naikkan kembali. Kan intinya itu.
Terus ada lagi masalah sampah. Masalah sampah di Kabupaten Cirebon per hari Mas. Cirebon itu menghasilkan sampah 1.200 ton kurang lebih. 1.200 ton? Kurang lebih. Kabupaten Kang? Ya, pada tahun 2020 yang bisa terangkut oleh pemerintahan daerah kurang lebih cuma 200 ton. Artinya 1 juta. Banyak sampah berserakan artinya gitu kan. Astaga. Oke. Nah, bertahap nih. Iya. Kita coba perbaiki, alhamdulillah ya sekarang naiklah. 2-3 kali lipatnya bisa. Tapi masih menyisakan masalah? Masih. Itu permasalahan. Belum lagi masalah banjir. Banjir itu kalau kita biasa nyebutnya Cirebon wilayah timur, Cirebon wilayah barat. Cirebon wilayah timur itu sekarang sudah banyak industri. Bagian industrialisasi. Tapi irigasinya tidak diperhatikan termasuk kebutuhan air bersihnya. Dan belum juga ngobrol dengan wilayah yang di atasnya yaitu Kuningan. Wilayah-wilayah yang lainnya. Terus ada lagi kali yang besar namanya Kali Cisanggarung di wilayah timur, itu belum juga di upgrade lah saya nyebutnya. Atau normalisasi ataupun apa oleh kementerian. Itu juga menjadi kendala. Banyak masalah-masalah termasuk ada peran pemuda, kepemudaan, OKP yang hari ini harus dikasih peran, atlet. Saya berharap pemimpin ke depan harus ada skala prioritas yang dibenahi terlebih dahulu. Itu saja. Berarti memang yang harus disiapkan oleh pemimpin berikutnya adalah dia bisa membagi masalah dan solusinya apa. Ya, jadi saya cuman membuat istilah gini supaya masyarakat lebih memahami. Mas nih, mohon maaf ya Mas, bukan dalam konteks apapun. Mas sebulan gajinya 1,5 juta. Kebutuhannya 10 juta. Apa yang mau diselesaikan? Nggak bakalan selesai. Nggak ada selesainya. Paling kan prioritas. Setidak-tidaknya Mas nggak boleh ngerokok, nggak boleh jajan di luar dan yang lainnya. Itu yang harus kita lakukan. Nah itu sama pemerintah daerah seperti itu harusnya. Artinya berarti pengelolaan anggaran harus benar-benar efektif dan efisien untuk bisa mengurangi masalah. Wajib itu sangat wajib. Gitu. Jadi makanya saya dorong untuk efisiensi lebih cepat adalah ya kita dorong aja smart city. Keterbukaan informasi publik lebih real dan nyata. Karena memang ya kalau ngomongin soal smart city kan hari ini kota-kota yang dalam tanda kutip maju ya dia udah pakai penopangnya itu salah satu smart city. Nah tadi Kang Teguh udah sempat mention soal anak muda dan kita juga tahu ya dari risetnya kita Kang Teguh juga sebagai ketua taekwondo ya Kang. Bagaimana Kang Teguh ngelihat potensi anak muda khususnya di bidang olahraga di Kabupaten Cirebon? Ada dua momentum yang membuat saya akhirnya ambil peran dalam olahraga. Walaupun saya lahir kelas 2 SMA saya juara tenis meja kabupaten. Tenis meja? Tenis meja saya. Atlet tenis meja tapi ketua taekwondo. Kenapa tuh Kang? Karena waktu saya mau ngambil tenis meja ada dualisme. Oke, itu nanti itu pembahasan yang nanti. Ini cerita soal taekwondo dulu. Jadi prinsipnya yang pertama ketika orang itu akan berkaca pasti berdasarkan pengalaman Mas. Ketika saya waktu itu jadi atlet, saya ketika mau dikirim ke tes Porda Jawa Barat, saya kecelakaan. Akhirnya saya nggak ikut. Padahal waktu itu saya sudah dapat tiket lah istilahnya. Tapi pada saat saya kecelakaan tidak ada perhatian sama sekali oleh pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua ada A dan B. Yang kedua ketika saya jadi dewan, fraksi Golkar saya paksa untuk mengusulkan perda tentang olahraga dan kepemudaan. Untuk perhatian terhadap kepemudaan termasuk atlet-atlet olahraga. Karena dulu ketika saya mau jadi pemain tenis meja, nggak bakalan makan bola pingpong katanya. Jadi harus bekerja dan yang lainnya lah. Jadi intinya untuk mengamankan itulah. Tapi karena kondisi politiknya nggak bisa gitu, akhirnya perda itu baru disahkan kemarin lah 2023. Yang kedua kaitan masalah 2021 apa 22 ya saya lupa 22 awal ada pertandingan yang notabene itu membuat saya akhirnya udahlah saya harus ambil satu cabang olahraga supaya saya juga berkecimpung. Jadi saya ngomong tuh poinnya jelas gitu. Ketika itu ada perebutan ketika ada atlet salah satu cabur dapat medali emas. Emang aslinya orang Cirebon. Cuman kan biasa tuh jadi dibina oleh kota lain. Ketika dapat
Medali ya akhirnya saling saut-sautan lah. Saya nggak bilang klaim ya, saling saut-sautan. Okay. Akhirnya itu ngebuat saya, wah ini ada satu masalah lagi kan. Ya udahlah saya nggak bisa nih kalau saya sebagai dewan saja, saya harus turun nih, saya harus ambil bagian. Nah saat itu taekwondo lah yang mau, maksudnya mau mendekati pemilihan gitu kira-kira kan. Akhirnya saya coba pelajari, saya coba ini, dan dulu juga saya kan pernah ikut latihan taekwondo juga. Jadi bukan karena ini juga. Karena ada kesempatan bukan. Akhirnya ya, oh yaudah deh saya komitmen, saya ambil bagian di dalam itu. Faktanya ya alhamdulillah Mas, setahun kita cuma dapat perhatian dari pemerintah itu cuma 10 juta. Setahun Kang? Setahun. Besok tanggal 25-26 saya bikin event kejuaraan sewilayah 3 Cirebon, itu sudah lebih dari 132 juta. Kebutuhannya Kang? Kebutuhannya. Oke. Jadi bayangkan insan olahraga yang hari ini disibukkan dengan prestasi, bukan cuma disibukkan dengan pembinaan dan prestasi, tapi juga harus disibukkan dengan notabene saya nyebutnya IO ya, sebagai IO karena untuk pembiayaan dia sendiri. Nah itu yang harusnya hari ini kan sudah, atau bahasa Jakartanya biar mudah diserap itu, olahraga ini sudah menjadi bagian dari industri. Iya. Nah saya coba menerapkan nih di taekwondo. Berarti ya sangat visioner Kang. Kang Teguh melihat bahwa potensi olahraga bukan hanya sebatas ketika ada anak-anak yang dia memang pengen senang mau berolahraga terus dia ikut kompetisi, bahwa ternyata olahraga juga punya potensi ekonomi. Besar Mas, jadi ketika, mohon maaf ya, alat-alat taekwondo aja mahal. Iya. Tapi ketika orang tua sudah mewakafkan anaknya untuk latihan taekwondo berarti kan niat. Iya. Nah ketika nanti sudah jadi profesional, ketika kita panggil pun untuk melatih gitu kan ada tarifnya juga lumayan besar. Iya. Apalagi kalau misalnya yang sekarang lagi mau terjadi tuh kayak jalur prestasi gitu. Iya, untuk masuk sekolah ya kan. Masuk sekolah dan itu mereka butuh. Iya. Nah itu kan butuh leader, butuh pengaman, butuh regulasi yang jelas. Oke. Dan Kang Teguh coba masuk ke situ. Kita coba masuk ke situ. Oke. Makanya apalagi mohon maaf ya, saya kemarin pada saat setelah jadi ketua saya tanya, pelatih ada berapa, sabum ada berapa, kurang lebih sekian Pak. Terus ya saya ngelatih kadang-kadang ya kalau misalnya nggak ada kesibukan. Mereka masih mikirin untuk nyari makan. Bahkan yang lain. Berarti tidak fokus pada pengembangan fokus itu. Begitu. Makanya saya lagi mencoba merubah. Ini kalau di daerah itu rata-rata, kalau saya pernah ngobrol dengan KONI pusat, termasuk dengan yang ada hari ini, pembinaan dan prestasi itu kan jadi poin utama dalam cabur ya. Iya. Tapi orang-orang rata-rata tidak mengetahui tentang industrialisasi itu. Kan sepak bola sudah nih. Sudah, iya. Yang lain kan belum bergeser. Padahal kan industrial itu bukan dalam konteks apapun, tapi untuk menghidupi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di dalamnya. Oke. Terakhir nih Kang, closing statement mungkin, bahkan bukan closing statement lah. Kira-kira ke depan bagaimana sih Kang Teguh melihat Cirebon dan khususnya untuk masyarakat Cirebon lah. Apa yang sekiranya mungkin Kang Teguh coba kasih pandangan lah. Prinsipnya gini, bagi saya itu tidak ada istilah dikotomi. Saya sering disebutnya membedakan antara muda dan tua. Oke. Saya seringnya begitu. Karena apa? Karena saya lebih memberikan ruang kesempatan ke anak-anak muda. Oke. Bagi saya kan bukan masalah ruangnya, tapi bagi saya adalah anak muda ini kalau nggak diberikan kesempatan kapan? Iya. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya kalau orang tua juga mau mengambil kesempatan yang sama ya silakan saja. Tapi kan ada mungkin waktu apa dan yang lainnya. Nah pesan saya sih seperti ini, bahwa hari ini memang telaah baik-baiklah tentang terkait masa depan dirinya sendiri. Oke. Kenapa saya bilang telaah baik-baik? Karena belum tentu saya bisa sama dengan Mas. Yeah. Belum tentu juga sebaliknya. Yeah. Jadi ada potensi apa ya digali. Tapi prinsipnya hari ini kita harus siap nih, apalagi anak-anak muda ya. Yeah. 2045 kita menuju Indonesia Emas, kita mau jadi penonton apa menjadi penentu kebijakan itu sendiri. Jadi kalau mau jadi penentu kebijakan hari ini rubah mindsetnya dan bergerak mulai hari ini. Itu dia. Itu aja. Mas
Teguh Rusdiana Merdeka. Rusiana. Mau tahu artinya? Apa? Boleh dong. Ini biar jadi informasi publik nih Mas. Jadi tahun sorry, jangan sebutin tahun. Ya. Nanti di-cut itu. Tolong Pak editor di-cut ya. Sekitar tahun itu bapak saya, yang tadi saya cerita berkonflik. Bapak saya itu mencalonkan lurah. Jadi 2 tahun tidak dilantik. Diperkarakan terus. Sampai 2 tahun. Pasca saya lahir langsung dilantik. Nah, akhirnya bapak saya ngasih nama. Teguh. Teguh itu orang, ini bahasa Cirebon semua ya ininya. Teguh itu kuat kan. Rusia itu bukan negara. Saya sering disebut ada keturunan Rusia. Enggak. Rusia itu kalau orang Cirebon itu berantem. Artinya itu? Artinya itu. Ada anak Rusia, ada berantem. Jadi Rusiana, Rusia ada berantem, ada berantem gitu. Yang diakhiri dengan merdeka. Ujungnya adalah kita yang menang, merdeka. Itu dia. Dalam sekali namanya, Teguh Rusdiana Merdeka. Terima kasih Kang. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Siap. Sukses untuk segala aktivitasnya Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.